Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi tentang kurikulum merdeka oleh dosen pengampu Bapak Ahmad Yani MPD. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jamilatur Rohma sebagai moderator sekaligus pemateri ke-1. Dan teman saya Lulu Mukaromah, pemateri kedua, dan Muhammad Hasan sebagai pemateri ketiga. Kurikulum Merdeka untuk Pendidikan Memerdekakan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan wadah yang membentuk nilai-nilai kemanusiaan yang akan membentuk karakter anak untuk memiliki budi pekerti. Menurut Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Sisdiknas. Kurikulum Merdeka memerdekakan belajar siswa. Konsep dasar kurikulum merdeka ada 3. Pertama, belajar berpusat pada siswa. Menggeser fokus dari pendidik menjadi siswa. Memungkinkan mereka untuk mengambil peran aktif dalam proses belajar mereka. Yang kedua, pembelajaran kolaboratif. Mendorong kerjasama antara siswa untuk merancang dan melaksanakan proyek-proyek yang relevan dan bermakna. Dan yang terakhir, evaluasi formatif. Menggunakan umpan balik berkesinambungan untuk mengarahkan dan memonitor kemajuan siswa sepanjang kurikulum. Mengidentifikasi tujuan dari kurikulum merdeka. Yang pertama, pemahaman mendalam. Artinya, membantu siswa untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap topik yang dipelajari. Yang kedua, keterampilan praktis. Artinya, menyiapkan siswa dengan keterampilan praktis yang dapat mereka aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, pengembangan karakter. Artinya, membentuk karakter siswa dengan fokus pada nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, dan kepemimpinan. Penerapan kurikulum merdeka di sekolah dan madrasah. Tujuan penerapan kurikulum merdeka yaitu adalah yang pertama, pembelajaran holistik. Pembelajaran holistik itu mengembangkan potensi siswa secara menyeluruh dalam aspek kognitif, efektif, dan psikomotor. Yang kedua adalah pengembangan karakter, yaitu membantu siswa mengembangkan sikap, nilai, dan kepribadian yang baik. Nah, yang ketiga adalah penumbuhan inovasi, memotivasi siswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam menghadapi perubahan di masa depan. Yang keempat adalah penyelarasan dengan kebutuhan industri, menyediakan siswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Tantangan dan hambatan dalam penerapan kurikulum merdeka. Yang pertama, kesiapan infrastruktur. Dibutuhkan akses yang memadai terhadap teknologi dan sumber daya lainnya. Yang kedua adalah persiapan guru. Guru perlu mengembangkan keterampilan baru dan beradaptasi dengan pendekatan pembelajaran yang berbeda. Yang ketiga adalah penerimaan masyarakat. Perubahan kurikulum dalam menimbulkan ketidakpastian dan kekhawatiran pada orang tua dan masyarakat. Sekarang adalah evaluasi dan pengembangan kurikulum merdeka. Pengembangan kurikulum merdeka harus melalui evaluasi terus-menerus untuk memastikan kesesuaian dengan perkembangan pendidikan dan kebutuhan siswa, melibatkan partisipasi guru, siswa, orang tua. Kurikulum merdeka TK atau RA. Tujuan dari kurikulum merdeka atau TK atau RA ini yang pertama adalah pemahaman holistik. Menjamin peserta didik memiliki pemahaman yang holistik terhadap berbagai aspek kehidupan. Nah, yang kedua adalah pengembangan kreativitas. Mendorong pengembangan kreativitas dan potensi diri dari peserta didik. Yang ketiga adalah spiritualitas dan moral. Membantu peserta didik tumbuh dengan pemahaman nilai-nilai spiritual dan moral yang kuat.
Nah, kelebihan dan manfaat dari kurikulum Merdeka TK atau RA. Yang pertama adalah mengembangkan potensi, yaitu adalah membantu peserta didik mengembangkan potensi diri secara optimal. Nah, yang kedua adalah motivasi belajar, menginspirasikan peserta didik untuk memiliki motivasi tinggi dalam belajar. Nah, yang ketiga adalah pengembangan kreativitas, mendorong mengembangkan kemampuan kreativitas dan berpikir kritis. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang kurikulum Merdeka Pendidikan di SD atau MI. Kurikulum Merdeka adalah inovasi pendidikan yang bertujuan untuk memberikan kebebasan belajar kepada siswa SD atau MI. Tujuan dari kurikulum Merdeka itu sendiri ini ada 4 poin. Yang pertama itu meningkatkan kreativitas, memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan kreativitas dan pemikiran inovatif. Dan yang kedua itu mengembangkan sikap kritis, yakni menumbuhkan sikap kritis dan analitis dalam memahami berbagai masalah. Dan poin yang ketiga itu mengoptimalkan potensi. Mengoptimalkan potensi itu seperti mendorong siswa untuk mengoptimalkan potensi diri dan menyadari keunikan dan bakat yang dimiliki. Dan yang terakhir, yakni poin keempat, yakni adalah mempersiapkan kehidupan, mengembangkan kompetensi dan keterampilan yang relevan untuk mempersiapkan siswa menghadapi kehidupan. Adapun pengertian kurikulum Merdeka SD atau MI itu ada 4 bagian. Yang pertama itu belajar mandiri. Jadi, siswa diberdayakan untuk belajar secara mandiri dengan memilih materi yang diminati. Apa saja materi yang diminati sama siswa itu. Dan yang kedua itu menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan itu mengakomodasi perbedaan minat, bakat, dan kecerdasan siswa dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga itu pembelajaran kontekstual, belajar melalui pengalaman langsung terkait dengan kehidupan nyata siswa. Dan yang keempat itu pemerolehan kompetensi, melanjutkan pembelajaran hingga siswa mencapai kompetensi tertentu tanpa harus mengikuti tingkatan kelas. Penerapan kurikulum Merdeka di SD atau MI itu ada 3 poin. Yang pertama itu penerapan pembelajaran kolaboratif, yang kedua pengembangan kreativitas, dan yang ketiga pilihan aktivitas. Nah, yang pertama ini pembelajaran kolaboratif. Kolaboratif ini mendorong siswa untuk bekerja sama dalam memecahkan masalah dan berbagai pemahaman. Untuk pengembangan kreativitas itu ini memberi kebebasan pada siswa untuk mengekspresikan ide kreatif dalam pembelajaran. Dan yang ketiga itu pilihan aktivitas, memberikan pilihan dalam pemilihan kegiatan belajar yang memberi minat tinggi bagi siswa. Jadi kesimpulannya itu kurikulum mereka adalah terobosan revolusioner yang memiliki potensi untuk membebaskan potensi siswa dan mempersiapkan mereka menjalani kehidupan dengan penuh keberagaman dan kreativitas. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.